Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembahasan pembelajaran 4 subtema 2 dari tema 8. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini terdiri dari 3 materi. Pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ini adalah materi yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan menceritakan kembali isi bacaan. Ini materi yang kedua, dan yang materi terakhir adalah keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Nah, 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada pembelajaran 4 kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan baik agar kita dapat mudah dalam memahami materi-materi yang akan kita saksikan. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut. Materi yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Materi ini adalah materi yang bersumber pada ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik. Sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Misalnya bidang energi listrik. Nah, ini contoh ya, contoh dari BUMN. Karena contoh dari BUMN itu selain industri listrik banyak juga ya contoh yang lain. Termasuk di dalamnya adalah BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikannya BUMD untuk mengembangkan dan membangun perekonomian di daerah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan utama dari badan usaha milik negara itu sebenarnya adalah untuk masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karenanya segala hajat banyak ya, hajat yang dipengaruhi oleh banyak orang. Nah, BUMN lah yang sangat berperan di sini dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita lanjut ke slide atau bentuk usaha ekonomi kelompok yang lainnya. Yang kedua ya, bukan pertama, yang kedua setelah BUMN tadi adalah Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Merupakan badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang. Nah, ini adalah badan usaha milik swasta. Jadi dimiliki, dikelola oleh satu atau beberapa orang. Bentuk BUMS antara lain, kalau kita perhatikan, yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Misalnya usaha bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Nah, ini adalah contoh firma ya. Konsultasi hukum dan keuangan. Jadi kalau kita lihat atau berada di jalanan, di samping jalanan-jalanan ya, kalau kita melakukan perjalanan itu biasanya ada layanan konsultasi hukum. Nah, hubungi ke sini. Nah, itu bagian dari usaha firma, contoh dari BUMS. Kemudian yang kedua adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Pemilik sahamnya disebut dengan persero. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Nah, contoh-contohnya sebenarnya banyak ya kalau PT ya. Seperti halnya PT Pertamina. Nah, itu adalah contoh dari perseroan terbatas.
Kemudian yang ketiga adalah persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer adalah bentuknya CV. Nah, CV itu didirikan oleh beberapa orang, tetapi hanya dijalankan oleh sebagian di antara mereka. Nah, tiga hal ini adalah tiga contoh dari badan usaha milik swasta yang ada di negara kita. Bisa bentuknya firma, bentuknya perseroan terbatas atau PT, dan yang terakhir adalah persekutuan komanditer atau CV. Mudah-mudahan kita dari pembelajaran ini kita bisa membedakan antara BUMN dengan BUMS yang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalanan atau di layar televisi. Kemudian yang ketiga adalah koperasi. Nah, koperasi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, di mana koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini kalau kita perhatikan atau kita cermati adalah usul pertama kali dari Bapak Muhammad Hatta, yang beliau juga dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau kamu nanti suatu saat ditanya siapakah Bapak Koperasi Indonesia, maka jawabannya adalah Bapak Muhammad Hatta. Nah, bentuk-bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, yang pertama adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi itu menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti gula, beras, minyak, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari koperasi konsumsi. Kemudian koperasi produksi. Nah, koperasi produksi apa contohnya? Nah, ini tulisannya salah ya. Tapi sebenarnya adalah koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil produksi anggotanya. Contohnya apa? Contohnya pembuatan tempe dikelola oleh koperasi, kemudian dijualnya. Kemudian koperasi jasa. Nah, koperasi jasa adalah bergerak di bidang penyediaan jasa. Contohnya apa? Koperasi jasa audit. Jadi kalau punya perusahaan atau PT pengen diaudit, maka gunakanlah koperasi jasa. Kemudian yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam atau bentuknya pinjaman. Bisa bentuknya berupa bank. Nah, karena kalau bank itu kan bisa menyimpan dan mengelola keuangan. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha, bisa menyediakan konsumsi, bisa menyediakan bahan baku, dan lain sebagainya. 5 hal ini adalah bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Jadi kalau kamu atau ayah kamu bekerja, biasanya di tempat kerjanya itu ada yang namanya koperasi. Nah, koperasi yang ada di tempat ayah kamu bekerja bisa kelima-limanya atau bisa juga satu di antaranya. Jadi silakan saja kamu coba tanyakan ke ayah kamu yang sudah bekerja, adakah koperasi yang baru kita sebutkan tadi dari 5 koperasi yang ada. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menceritakan kembali isi bacaan. Materi ini adalah materi bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.8 dan 4.8. Nah, kalau kita menceritakan kembali isi bacaan, berarti kita harus, setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Informasi tersebut dapat kita ceritakan kembali kepada orang lain. Menceritakan kembali isi bacaan adalah menyusun kalimat dari sebuah bacaan menjadi sebuah paragraf yang padu. Jadi kalau kita mau menceritakan kembali isi bacaan, maka kita harus membacanya dan menyusun kalimat-kalimat dari bacaan tersebut dengan menjadi kalimat paragraf yang padu.
Nah, kalimat-kalimat antar paragraf harus padu atau berhubungan. Padu itu maksudnya utuh. Dan berhubungan itu berarti antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain atau selanjutnya itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya begitu. Sehingga isi bacaannya mudah dipahami dengan baik oleh orang lain. Nah, inilah harus yang kita lakukan ketika kita mau menceritakan kembali isi bacaan. Jadi langkah pertama, satu, membaca bacaan tersebut dengan utuh, dengan seksama, kemudian kita susun kalimat-kalimat yang penting dari bacaan tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah menjadi kalimat paragraf yang padu, maka kita bisa mudah dalam menceritakan kembali isi bacaan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi bacaan. Nah, sebelum kita menceritakan kembali isi bacaan, hal yang harus kita lakukan di sini ada 5 ya. Coba kamu cermati nanti ketika kamu mau menceritakan isi bacaan. Yang pertama adalah mencatat ide pokok bacaan. Jadi langkah pertama setelah kita membaca dengan seksama, maka kita harus mencatat ide pokoknya. Kedua, kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana dan mudah dipahami. Jadi kita kembangkan pokok bacaannya sehingga mudah dipahami. Ketiga adalah buatlah kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalimat-kalimat yang kita kembangkan tadi dari pokok bacaan, kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu, paragraf yang utuh, paragraf yang sempurna sesuai dengan bacaan yang kita baca. Dan yang terakhir, bacalah paragraf tersebut yang kita susun sehingga kalimatnya menjadi paragraf yang padu dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bahasa yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 5 hal ini ketika kamu sudah menyelesaikan, sudah mengamalkan, maka kamu akan mendapatkan nilai yang baik juga ketika kamu mempraktekkan menceritakan isi bacaan yang ada pada teks. Mudah-mudahan kamu bisa nih mempraktekkan cara menceritakan kembali isi bacaan. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Materi ini materi yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini dan merupakan sumber dari pelajaran yang bersumberkan pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.3 dan 4.3. Keragaman sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan warisan yang harus dijaga kelestarian dan keberadaannya. Unsur-unsur yang ada dalam sosial budaya memiliki fungsi dan peran masing-masing yang sangat penting. Kekayaan sosial budaya ini harus terus dilestarikan dan dikelola dengan baik sebagai potensi dan modal dasar pembangunan, sehingga akhirnya Indonesia menjadi negara maju yang kaya dengan nilai-nilai tradisi. Jadi keragaman keberbedaan sosial budaya yang dimiliki Indonesia ini adalah merupakan kekayaan alam nih, yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga kelestariannya agar kita menjadi negara yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga negara kita menjadi negara yang maju, akan kaya dengan nilai-nilai tradisi. Dan setiap tradisi yang ada berupa sosial budaya itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Contoh-contoh tradisi yang ada di Indonesia. Nah, ini ada contoh ya, ada 5. Contohnya adalah tumpengan, nama tradisinya, dan ini adalah peristiwa hari ulang tahun yang memiliki makna
bersyukur kepada Tuhan atas usia yang diberikan. Kedua adalah gunungan. Nah, sebenarnya 5 hal ini sering kita saksikan nih di televisi nih, ketika acaranya berlangsung di wilayah-wilayah tertentu yang ada di Indonesia. Gunungan ini adalah peristiwa pesta Grebek Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan telah diselesaikan dan kembali ke bulan Syawal, maka melakukan yang namanya pesta atau tradisi gunungan. Bentuknya adalah berupa bentuk ungkapan syukur telah melampaui bulan puasa. Jadi telah menjalani ibadah puasa dengan sempurna, maka diadakanlah acara gunungan. Kemudian yang ketiga adalah tradisinya bakar gunung api. Nah, bakar gunung api adalah peristiwa menyambut Idul Fitri, hampir sama dengan gunungan ya, ada keterkaitan. Kalau bakar gunung api menyambut Idul Fitri, kalau gunungan itu setelah Idul Fitri. Nah, bedanya di situ saja. Kalau menyambut Idul Fitri, bakar gunung api itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta untuk memanjatkan doa bagi pendahulu mereka. Yang keempat adalah Bina Rundak. Peristiwanya adalah makan nasi jaha. Makan nasi jaha, yaitu maknanya merayakan Lebaran sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dan yang terakhir adalah Perang Topat. Nah, Perang Topat ini adalah peristiwa perang ketupat. Namanya Perang Topat berarti perang ketupat. Memiliki makna kerukunan umat beragama di Lombok. Jadi 5 hal ini adalah 5 hal contoh-contoh tradisi dari sekian banyak tradisi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan 5 hal ini adalah 5 hal yang tetap dilestarikan oleh masyarakat sekitar yang ada di daerah tersebut. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran ini, cobalah untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah beberapa pertanyaan dari soal-soal latihan berikut, di mana soalnya terdiri dari 4 soal latihan. Dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan video pembelajaran ini, ulangi video pembelajarannya sehingga kamu dapat menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan semoga kamu sukses dalam mengerjakannya dengan jawaban yang tepat dan benar tentunya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dengan menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dalam pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.